إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hadalata nusuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dilalata al khair wa ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabi husnul khatimah ma'al fil afi wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun adab khuruj dal masjid. Adab-adab ketika kita mau keluar dari rumah untuk menuju ke masjid, terutama di waktu subuh. Karena di waktu subuh itu yang utama. Sholat subuh berjamaah itu lebih utama daripada sholat subuh yang lain, daripada sholat berjamaah yang lainnya. Karena sholat al-munafikin, sholat subuh, sholat isya. Sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Karena sholat subuh ketika lagi ngantuk-ngantuknya, ketika lagi capek-capeknya, ketika lagi enak-enaknya tidur, dibangunin untuk melaksanakan sholat subuh. Makanya itu sholat yang paling berat untuk orang-orang yang munafik. Dan sholat isya, karena kadang sholat isya kita capek pulang kerja, enak langsung tidur. Maka itu dua sholat yang diwaspadai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faragta min at-taharatika fasalli fi baitika rak'at subuh in kana al-fajr qad tala'at. Kalau seandainya kemarin kita bahas tentang masalah mandi wajib, masalah tayamum, masalah wudu, masalah masuk kamar mandi, bangun tidur, dijelasin oleh Imam Ghazali dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dijelasin dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau seandainya kita udah selesai berwudu, udah suci, udah pakaian rapi, wangi, bersih, dan ingin bagi seorang laki-laki sholat di masjid ataupun seorang perempuan yang afdalnya sholat di dalam rumah, maka sholat dulu di rumah kita 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh qabliyah fajar, yang disebut khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Itu sholat duha, sholat qabliyah fajar. Qabliyah fajar. Usolli sunnatan qabliyah fajar, qabliyah subuh, qabliyah fajar, rak'ataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. 2 rakaat aja. Habis itu sebelum sholat, habis sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Baca itu aja 100 kali. Itu pelancar rezeki, itu mujarrab. Itu benar-benar teruji. Kalau seandainya azan subuh sudah berkumandang. Kalau kita bangunnya sebelum subuh, maka kita disunahkan untuk sholat tahajud. Kalau yang nggak tidur malam, sholat jauh dari rumah kita. Sekiranya kalau kita sholat 2 rakaat di rumah, kemudian kita jalan ke masjid, nggak bakal nuntunin berjamaah nanti di masjid. Maka kita jalan ke masjid, sholat 2 rakaat di masjid. Tapi kalau seandainya masjid dekat, maka kita disunahkan sholat di rumah. Dan bagi perempuan, sholat fardu itu lebih utama di rumah daripada di masjid. Summa tawajjuh ila masjid, kemudian jalan menuju ke masjid. Wala tadak sholat fi jamaah la siyama subuh, jangan sampai kita tinggalin sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu pahalanya besar. Fa sholat jamaah tafdhul ala sholat fardhi bi 27 darajah. Karena sholat berjamaah itu lebih utama daripada kita sholat sendirian, 27 derajat. Bahkan ada seorang yang nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Ada satu kisah seorang nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Sewaktu-waktu ada tamu di rumahnya, sehingga dia nggak bisa mengusir tamu tersebut. Ketika tamunya pulang, dia masuk ke masjid, di jalan ke masjid, ternyata di masjid udah sholat, udah selesai sholatnya. Maka dia ingat sabda Nabi bahwasannya
sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali daripada sholat sendirian. Maka dia sholat 27 kali. Dia sholat isya 27 kali. Lalu ketika malam harinya dia tertidur, dia mimpi, dia bertemu ada sekelompok orang berjamaah lagi musafir. Setiap dia deketin, tuh orang tambah jauh. Setiap dia deketin, tuh orang tambah jauh. Ketika ditanya, bertemu dengan seorang, kenapa setiap jamaah tersebut saya deketin semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh? Itu perumpamaan sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah sama sholat sendirian, walaupun 27 kali kita lakukan sholatnya, nggak bakal sama pahalanya, keutamaannya. Kenapa? Karena kalau kita sholat sendiri belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sholat berjamaah, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dilihat oleh Allah imamnya. Imamnya khusyuk apa enggak? Oh, imamnya enggak khusyuk, mikirin utang. Ini imamnya banyak masalah. Maulid belum kelar. Taruh lagi di shop pertama, dilihat lagi. Shop pertama ada yang khusyuk enggak? Enggak ada yang khusyuk sama sekali shop pertama. Dilihat lagi di belakangnya. Shop setelahnya dilihat lagi. Enggak ada yang khusyuk semuanya. Satu masjid, satu musola, enggak ada yang khusyuk sama sekali salatnya. Semuanya memikirkan masalah masing-masing. Maka Allah terima sholat orang tersebut, sholat jamaah tersebut bibarkah jamaah, karena berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in kunta tatasahal fi mithli hadzal bih fa ayu fa'idatin laka min fi talabil ilm. Kalau seandainya kita ini malas-malasan sholat berjamaah minimal, ataupun kalau misalkan kita nggak bisa berjamaah di masjid, ajak keluarga kita berjamaah, ajak orang tua kita berjamaah, ajak anak kita berjamaah, ajak istri kita berjamaah, ajak kakak adik kita berjamaah di rumah. Kalau kita sendirian dalam rumah, nggak bisa keluar rumah karena lagi sakit atau kitanya jauh mau ke masjid, minimal jangan sampai kita tinggalin 2 rakaat sebelum fajar, karena itu keutamaannya khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, setelah habis sholat subuh berjamaah, kalau bisa berjamaah, jangan kita tidur lagi. Usahakan kita zikir, baca apa ke, zikir ke, sholawat ke, sampai kapan? Sampai isyraq. Isyraq paling habis subuh nggak nyampe sejam. Duduk aja, duduk mau di kasur ke, mau di tempat sejadah, lebih utama di sejadah. Kita sholawat sampai isyraq. Kita lihat di Google terbit jam berapa. Sholat, habis itu kita sholawat pada Nabi Muhammad SAW, utama sholawat, baca zikir, sampai terbit sholat 2 rakaat, 2 rakaat isyraq, 2 rakaat isyraq. Orang yang sholat berjamaah di waktu subuh, kemudian dia berzikir sampai terbitnya matahari ya Rasulullah, kemudian dia sholat 2 rakaat isyraq, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan umrah yang mabrur. Orang pergi haji 500 juta, belum tentu mabrur hajinya. Umrah setiap bulan, belum tentu diterima umrahnya. Mungkin ada kelalaian dalam umrahnya, mungkin umrahnya niatnya nggak benar, mungkin hajinya dia nggak benar. Tapi kita sholat cukup, sholat subuh berjamaah, zikir sampai isyraq, sholat 2 rakaat, dapat pahala umrah dan haji. Mabrur, pasti mabrur. Ini Nabi Muhammad SAW yang bicara. Nabi Muhammad nggak mungkin berbicara dengan omong kosong. Nabi Muhammad berbicara nggak tanpa hawa. Dalam surat An-Najm disebutkan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad nggak bicara dengan hawa nafsunya, kata Allah. Nabi Muhammad nggak bicara dengan hawa nafsu. Kalau kita kadang-kadang masih pakai hawa nafsu ngomongnya, bukan wahyu. Emang gak ada wahyunya kita ngomong, kita pakai hawa nafsu. Pengennya apa yang kita ucapkan dibenarkan orang mulu. Akan tapi Nabi Muhammad SAW nggak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Akan tetapi wahyu atau ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innamat thamaratul ilm al-amal bih. Karena kalau seandainya kita malas dalam melakukan ibadah-ibadah ini berjamaah sholat 2 rakaat, fa'idatin laka fi talabil ilm.
Terus apaan faedahnya kita menuntut ilmu? Karena buahnya dari ilmu yaitu mengamalkan ilmu. Orang yang berilmu nggak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah berhala diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimun bihi ilmin lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Sahih Zubat mengatakan orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah berhala diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'aita ilal masjid famshi ala hayyinatin wa tu'addatin wa sakinatu wa la ta'jal. Kalau jalan ke masjid jangan terburu-buru, jangan lari-lari. Jalan dengan tenang dan baca doa. Mau ke masjid, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raqibina ilaika. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan hak-haknya orang-orang yang menujumu ya Allah. Wa bihaqqi raghibina ilaika, dengan hak-haknya orang demi orang-orang yang menuju mencari keridhaanmu. Wa bihaqqi man saya hadza ilaika, dan demi jalanku ini untuk menuju kepadamu ya Allah. Kita jalan ke masjid ke rumah Allah, mau ibadah, bukan mau dagang. Fa inni lam akhruj asyaran wala bataran, sungguhnya aku ini tidak keluar dari rumahku ini untuk berbuat jahat ataupun berbuat buruk, wala riaan wala sum'ah, atau perbuatan riya ataupun sum'ah atau sombong. Bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa mardatik wa ibtigha'a mardatik, dan sungguhnya aku keluar dari rumahku ini menuju ke masjid tujuannya semata-mata takut kepada neraka, api nerakamu, dan menuju kepada keridhaanmu ya Allah. Fas'aluka an tunqidhani minan nar. Yang utama itu adalah ridha Allah. Habis itu baru surga. Surga enggak ada apa-apanya kalau enggak ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fas'aluka an tunqidhani minan nar. Ya Allah, maka selamatkanlah aku dari api nerakamu. Wa antaghfirli dzunubi, dan ampuskanlah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang Maha Pengampun kecuali Engkau ya Allah. Maka kalau kita baca doa ini menuju ke masjid, setiap langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Minimal masuk masjid kita baru iktikaf. Kita niat iktikaf di masjid. Selama kita di masjid, walaupun kita nggak lama, pahalanya juga gede. Iktikaf nggak harus malaman. Kita masuk masjid niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku di dalam masjid lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab dukhul masjid wallahu a'lam bis-shawab. Ada yang mau nanya?